Dalam tema safari dakwah ini adalah mengaku muslim tapi kok Tuhannya banyak. Kalau kita tahu orang muslim itu Tuhannya cuma satu, la ilaha illallah. Tapi nyatanya muslim hari ini di zaman kita ini ternyata banyak Tuhannya ya. Oleh karena itu Bapak sekalian, dakwah yang paling utama yang Allah perintahkan kepada seluruh para nabi, ribuan nabi, dan yang wajib kita ketahui adalah 25 nabi dan rasul, semua inti dakwahnya sama. Seperti mana Allah tegaskan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus untuk setiap kaum itu nabi-nabi agar menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Jadi Bapak sekalian, ada dua pilihan. Yang pertama, Tuhan yang hak, yang satu-satunya Tuhan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada Tuhan yang batil. Kenapa ada Tuhan yang batil? Karena kalau orang beriman hanya bertuhankan kepada Allah. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Orang-orang beriman, Tuhannya itu Allah, walinya Allah, pelindungnya Allah, pemimpinnya Allah. Tapi orang-orang kafir itu walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Ya. Bapak sekalian rahmati Allah, perlu kali ini kita kembali menegaskan untuk bermuhasabah akan iman dan takwa kita. Karena Allah mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat yang ke-16, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amru faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang masanya bagi orang-orang yang beriman agar tunduk patuh khusyuk hati mereka terhadap apa yang diturunkan Allah. Kalau bahasa kitanya, bilojolai awak beriman ke Allah, bilojolai awak bertakwa kepada Allah. Bila pula lagi kita bertaubat kepada Allah? Sudah berapa umur kok dosa masih dikerjakan juga? Katanya Islam 7 keturunan, tapi sholat kapan maunya? Katanya Islam 7 keturunan, ya, mengaku lelaki muslim tetapi malas datang ke masjid. Ya, kita mau beragama dengan yang enak-enak saja, kerja sedikit pahala banyak, masuk surga. Sesungguhnya surga itu tidak murah Bapak Ibu sekalian. Surga itu mahal. Bahkan kita membayarnya dengan darah. Dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 111 Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli bagi orang-orang beriman harta dan jiwa mereka. Maka daripada itu kita sering berikrar, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul alamin. Nah Bapak sekalian, rahmatullahi Allah,
Dalam surat An-Nahl tadi Allah menegaskan perintah kepada para nabi untuk menyerukan kepada umatnya agar menyembah Allah semata dan menjauhi taghut. Dalam surat Al-Baqarah 256 Allah juga berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim." Barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka ia telah berpegang kepada tali buhul yang amat kuat yang tidak akan terputus. Maknanya mereka tidak akan tersesat dalam hidup ini. Nah, Bapak sekalian, langsung saja kita bahas sekilas secara bahasa makna daripada taghut, artinya melampaui batas. Segala sesuatu yang melampaui batas kadarnya, ya. Dan kita langsung akan membahas beberapa Tuhan yang batil selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun gembongnya taghut, Bapak sekalian, Allah tegaskan dalam surat Yasin surat ke-60 ayat 36. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Bukankah aku telah ingatkan kepada kalian, hai anak keturunan Adam, hai manusia, jangan kalian menyembah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kata Allah, jangan kalian menyembah setan. Pertanyaannya, adakah orang yang sujud karena setan? Adakah orang yang sholat karena setan? Adakah orang berpuasa niatnya karena setan? Usolli salatu subhi raka'ataini li syaitan. Ada yang punya baca usolli begitu? Ya, enggak ada. Pasti enggak ada yang punya usolli begitu. Tetapi ada orang yang sholat, satu sisi dia sholat, tetapi di sisi yang lain dia mentaati setan, menyembah setan. Gimana orang yang menyembah setan? Kalau dia menyembah Allah, sudah Islam 7 keturunan, apalagi dia orang Minang, orang Indonesia yang katanya mayoritas muslim terbesar di dunia, semestinya sudah begitu paham bahwasanya sholat itu Allah wajibkan sehari semalam itu 5 kali waktunya, 5 waktu sehari semalam. Dan itu jangan dikurang-kurangi lagi, jangan ditawar-tawar lagi. Tapi nyatanya hari ini Pak Ibu sekalian, betapa banyak orang Islam 7 keturunan yang sholatnya seminggu sekali. Banyak enggak kira-kira? Islam 7 keturunan, orang Minang lo tuh, ya, sholat seminggu sekali. Islam 7 keturunan, orang Minang lo tuh, baku mandang diazan nyoba empok di lapau. Kok pepatah ndak tangguang, adai basandi jo sarak basandi jo kitabullah, sarak mangato adai memakai. Jangan sok-sok cerita adat orang Minangkabau. Kau jangan sok cerita adat orang Minangkabau. Kau jangan santiang cerita adat kalau ndak mengarati jo kitabullah. Yang paling wajib dipelajari orang Minang bukan adat, tapi kitabullah Al-Quran. Ndak mati awak karena adat. Bahkan banyak yang sasek di adat, Pak Ibu sekalian. Makanya falsafah Minang tadi menyebutkan adat basandi jo sarak. Maknanya apa? Jangan sabui adat Minangkabau kalau ndak sesuai jo sarak. Yo itu Pak. Sebab sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasul, ya, itu nenek moyangnya di negeri Arab itu adalah memahami adat jahiliyah, ya, menyembah berhala. Mereka buat patung, mereka berikan nama Lata, Manna, Uzza, dan ingat itu nama orang-orang soleh mereka terdahulu. Nah, Bapak sekalian dirahmati oleh Allah, kalau orang yang beriman bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala, suka atau tidak suka, rela atau terpaksa, ya,
mau tak mau, kalau masih mengaku beragama Islam, dia harus tetap mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam tanpa dikurang-kurangi, apapun alasannya. Karena kita semua sudah belajar, orang sakit saja wajib sholat. Tidak bisa berwudu boleh tayamum, tidak bisa sholat berdiri boleh duduk, tidak bisa sholat duduk boleh berbaring, tidak bisa berbaring, sudah berbaring tidak bisa mengangkat tangan untuk takbir, boleh dengan isyarat, dengan kedipan mata. Maknanya apa? Ketika sakit pun orang Islam tidak akan pernah meninggalkan sholat. Malangnya Pak, hari ini banyak orang Islam ketika sakit malah tak sholat. Banyak enggak? Coba cek di rumah sakit Pak Ibu sekalian. Berapa banyak orang yang terbujur kaku, terbujur terbaring di rumah sakit, mengaku beragama Islam tapi malah tak sholat. Semestinya dengan sakit itulah dia semakin dekat kepada Allah, tetapi malah dia lebih jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Padahal dia mengaku Islam 7 keturunan, apa dia tidak tahu itu? Jadi kalau ada orang Islam, mau orang Minang, mau orang Jawa, mau orang Indonesia, mau orang Afrika, sholat seminggu sekali, pada hakikatnya mereka tidak bertuhankan kepada Allah. Ketika mereka tidak sholat, maka siapa yang mereka taati? Siapa yang mereka sembah? Syaitan. Tidak ada yang lain. Pasti dia menyembah setan. Bagaimana menyembah setan? Mentaati setan. Gimana caranya? Alah, ngapain sholat? Tuh, Garin imam rajin sholat, nggak kaya-kaya juga nya katanya. Ya. Tuh lihat tuh tetangga sebelah tuh, Karajo Bampo, main chip, korupsi, bazina, kayojonya, batambah anaknya, batambah bininya, sembahyangnya seminggu sekalinya. Celek tuh rajin sholat tuh, sakit taruh, miskin taruh. Nah, bisikan setan. Ya, mangabana sholat, ngapain sholat? Ya, orang sholat itu kan belum tentu masuk surga. Ngapain kalilah berjilbab? Yang berjilbab itu tuh belum tentu masuk surga. Betul kata mereka itu Pak. Yang sholat itu belum dijamin masuk surga, yang berjilbab itu belum dijamin masuk surga. Sedangkan sholat saja sudah, berjilbab sudah tidak dijamin masuk surga, apalagi nggak sholat. Tahu diuntung kenapa? Orang yang sholat disasek-sasek kan, alah sok alim, sok suci. Orang sholat sok alim, sok suci, lah kamu tuh sok kafir. Ya. Udah sholat orang disasek-sasekkan juga lagi. Nah, ini wajar Pak Ibu sekalian. Kenapa orang yang ahli maksiat itu benci kepada orang-orang yang beribadah? Nanti kita akan mudah-mudahan sampai waktunya kita bahas itu Pak Ibu sekalian. Jadi yang pertama, yang banyak disembah manusia bahkan orang Islam hari ini adalah mereka menyembah setan. Allah haramkan judi. Pertanyaannya, yang agen judi siapa? Orang Islam. Allah haramkan narkoba. Yang jual narkoba siapa? Orang Islam. Bahkan di Sumatera Barat ada Kapoldanya Teddy Minahasa, dapet gala datua. Kau di orang Minang kau andi bana, ya mudah bana magi orang gala datua. Dek nyoba pangke, algiah gala datua. Entah kok datuk maringgi dah ada. Kau orang tak jelek-jelek mentang-mentang bapangke jenderal lagi gala datua. Ujung-ujungnya apa? Tatangko jual narkoba, Kapolda. Itu lo kemenang kau orang tuh. Inyo kemenang kau orang, inyo lagi narkoba. Jadi jangan haraplah narkoba ini bisa diberantas Bapak Ibu sekalian. Mereka bosnya. Ya. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian.
Semua itu setan yang membisikkan. Allah perintahkan solat, mereka malah tak solat. Allah haramkan judi, malah mereka berjudi. Ya, jadi maknanya mereka mentaati setan. Yang kedua, yang banyak menjadi Tuhan bagi orang-orang manusia, khususnya orang Islam bahkan, adalah hawa nafsu. Ya, Allah tegaskan dalam surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 43, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Pernahkah kau perhatikan orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, maka akankah kau menjadi pemelihara atasnya? Mohon maaf Pak Ibu sekalian, mohon maaf ya, terutama bapak-bapak, mempertuhankan hawa nafsu. Sholat itu enaknya berjamaah ke masjid atau di rumah? Kalau ikut selera, ikut nafsu, enak di rumah, ya kan? Makanya tidak heran, mohon maaf Pak, di komplek ini sudah ada gereja belum? Orang Islam semua sini, ada orang Kristen enggak? Orang Islam. Kalau misalnya orang Islam, semestinya penuh masjid ini sama laki-laki ini, itu kan? Mana yang lain? Mohon maaf Pak ya, mohon maaf, di komplek ini banyak orang Minangnya atau orang Mandeling Bataknya? Banyak orang Minangnya atau orang Jawanya? Orang Minang. Kok yo Minang baradai, kamu sajinya Minang baradai itu. Kiranya kini banyak orang Minang tak baradai. Syarat mengatur adik memakai. Pertama, solat lima waktu hukumnya wajib. Allah perintahkan dalam surat Al-Baqarah 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dalam kaidah usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub, asal dari perintah Allah itu hukumnya wajib. Dalam surat Al-Baqarah 43 ada 3 perintah di situ. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat, hukumnya wajib. Tunaikan zakat, hukumnya wajib. Warka'u ma'ar raki'in, rukulah bersama orang-orang yang ruku, hukumnya wajib. Kalau wa aqimus shalah, dirikan salat, hukumnya wajib, sepakat kita. Wa atuz zakah, bayarkan tunaikan zakat, hukumnya wajib, sepakat kita. Warka'u ma'ar raki'in, rukulah bersama orang-orang yang ruku, sepakat tidak kita? Sepakat tidak kita? Maknanya kalau ada ini terutama bagi laki-laki ya Pak Ibu sekalian, ini bagi laki-laki ya, wajib sholat berjamaah bagi laki-laki. Yang saya pahami dari surat Al-Baqarah, dan silakan nanti Bapak Ibu sekalian melihat beberapa macam kitab tafsir, apakah tafsir Ibnu Katsir, apakah tafsir Al-Maraghi, apakah tafsir Imam Qurtubi, apakah tafsir orang Minang yang namanya Al-Azhar. Yang dimaksud dengan warka'u ma'rokiin maksudnya adalah solat berjamaah yang hukumnya wajib bagi para laki-laki. Nah, kalaulah laki-laki Minangkabau baradai, satiok baku menang azan, orang yang baradai itu kan datang ke musaji sebab syarat mengatur adik memakai. Siapa orang baradai itu? Nini mama, alim ulama, cadia pandai, datuk maringgi. Semestinya nini mama tu yang jadi contoh di kampung kau Pak Ibu sekalian. Jangan jadi tungkek membawa rabah. Datuk guna datuk dalam suku kaum. Setiap kaum, setiap suku ada datuknya. Apa guna datuk itu? Jadi pemimpin. Kok dapat nan datuk tu santiang menjadi imam. Kok nak datuk lain begala datuk sembahyang baca Quran tak patah-patah lidahnya. Datuk maringgi nama itu. Datuk nak pandai baca Quran, buat malu ya. Coba buat MTQ Pak, MTQ antar datuk suku. Coba cari lihat datuk saya yang santiang baca Quran,
Datuk orang Tanjung atau datuk orang Mandailing? Amma ambo suku Tanjung, ayah ambo suku Mandailing. Kau nak MTQ anak-anak remaja, coba nenek mama tu buat MTQ untuk nenek mama. MTQ tingkat nenek mama, abaranya santiang nenek mama baca Quran. Ya. Jangan berang lo nenek mama kok berang buat perlombaan tu. Buat uji coba, buat survei, jangan berang kambo kok. Kurang ajar apa jago aja. Nenek mama ke diagonya. Ya. Hawa nafsu pak. Subuh-subuh itu enaknya tidur apa sholat? Hah? Tidur, kata orang mereka tidur. Makanya lihat berapa banyak yang datang sholat dibandingkan yang tidur. Mohon maaf, sholat subuh pak, berapa jamaah safnya sholat subuh di masjid ini? Ada 3 saf. Berapa saf pak? 1,5. 1,5. Atau paling tidak 2 saf. Ya. Terus untuk apa kita buat bertingkat masjid kita ini? Hah? Kemana yang lainnya? Waktu subuh 2 saf. Sholat Jumat penuh enggak pak? Sampai ke atas? Sampai keluar? Di atas bisi? Penuh? Nah subuh kemana yang lainnya? Subuhnya kemana? Nah tuh katanya Buya Hamka bilang, kalau ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat Jumat keluar tuh, yang pampuk keluar, yang suka main chip keluar, yang koruptor keluar, yang pangicuah keluar, yang panduto keluar, yang perangai bantuk baruak keluar. Ya, itu sholat Jumat. Tapi kalau ingin melihat orang beriman, caliak waktu subuh. Sia yang selalu datang waktu subuh itu orang yang beriman tuh. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Hanya orang beriman sajalah yang memakmurkan masjid, dan memakmurkan masjid yang paling utama itu menghadiri solat 5 waktu. Itu yang paling utama dalam memakmurkan masjid, Pak Ibu sekalian. Ya. Makanya Ibu sekalian, kalau cari menantu itu yang beriman. Bukan sarjana ukurannya, bukan yang bagala CD ukurannya, enggak. Ya. Yang beriman. Cari di waktu di masjid waktu subuh. Siapa yang sering datang ke masjid waktu subuh, ambil jadi menantu. Walau umurnya 65, 70. Lo kok galak pak? Ambo serius kok pak. Coba survei nanti subuh. Coba survei nanti subuh. Atau subuh kemarin. Berapa rata-rata usia yang hadir ketika subuh berjamaah? Hah? 50 KT. Ya. Yang muda-mudanya mana? Lalu anak sia tuh. Anak awak, siain duanya. Oh, patuhilah. Bukankah Allah menegaskan teguran bagi orang beriman? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Kalau kita orang beriman, selamatkan diri dari neraka dan juga keluarga kita, anak, menantu, kemenakan, cucu. Jangan awak subuh awak berdua jojo, ayah join duanya gege ke surau. Anak menantu di padian lalu. Bertanggung jawab tak kita itu namanya? Bertanggung jawab nak kita namanya? Ayahnya ke masjid, anaknya dibiarkan tidur, yang laki-laki itu, yang sarjana tuh. Bangga mana anak sarjana? Masa bangga mana Pak Ibu anak sarjana? Di kampung ambo ada sarjana tuh. Alumni STIB. Sekolah Tinggi Ilmu Baru. Iya.
Di Pariaman, di Mangguang, Kecamatan Pariaman Utara, nggak percaya Pak Ibu sekalian, Pak Kampung Ambo ke Mangguang tuh ada sekolah tinggi ilmu baruak. Jadi baruak di Pariaman tuh sarjana Bu, Pak. Cuman yo sarjana tuh nggak pernah pergi ke surau. Sarjana tuh tak pernah mendengar ceramah pengajian bantuak kok. Sarjana tuh tak pernah baca Quran. Ya. Jadi kalau ada anak kita sarjana, menantu kita sarjana, jarang nampak di masjid, jarang dengar pengajian, jarang baca Quran, apa bedanya dengan sarjana baruak? Beda jo baruak. Kalau baruak mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baruak itu masih pakai itu tuh, enggak mengerti baruak itu. Sebabnya baruak iku muko bantu orang. Hah? Muko bantu orang. Mandang azan nak menggari, kiranya hatinya hati baruak kiranya. Betul saat lah mulai kasar je nampaknya kan. Pak Ibu sekalian, zaman kini miris kita Pak Ibu sekalian. Ba aku bantu tu kecik orang kasar kajian bo kareh bana kaji ustaz di YouTube tuh. Mohon maaf Pak Ibu sekalian. Sebab apa sebabnya? Sebab kita orang Islam umumnya dan orang Minang khususnya sudah jauh daripada Al-Qur'an. Ya. Itu makanya ambo minta biasanya kalau membaca pengajian kok ambo minta ada yang membacakan terjemahan Quran Pak Ibu sekalian. Ada Pak Ustaz? Ya, jangan deko salah sangka. Jadi mohon maaf kalau Bapak Ibu cari di YouTube kareh mana kaji ustaz ko nang kareh ko sebenarnya sia gini ko yang kareh gini ko. Ya. Membacakan terjemahnya saja. Tenang, nih tek telur datang satu lagi ini. Masya Allah. Ini namanya acara hitam putih. Iya. Silakan dibuka Pak. Dibuka surat ke-7 ayat 175 dan 176. Terjemahnya saja baca. Nanti Bapak Ibu silakan baca ayatnya, lafaz ayatnya di rumah masing-masing. Karena saya yakin kita sudah sering baca Quran, tapi jangan lupa kita kadang jarang baca terjemahan. Kadang ketika kita baca terjemahan pun kadang nggak paham kita, yang kita baca tuh nggak paham sampai lewat aja. Maka kita dengarkan terjemahan surat Al-A'raf ayat 175. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka. Ya, pertama ada perintah dan bacakanlah. Jadi perintah ini wajib Pak. Bacakan ayat ini, bacakan ayat ini, sampaikan ayat ini, jelaskan kepada mereka kaum muslimin umumnya, khususnya, dan kepada manusia pada umumnya. Bacakan kepada mereka, kepada orang muslimin. Apa yang mau dibacakan? Berita orang yang telah kami berikan ayat kami kepadanya. Kemudian melepaskan diri dari ayat. Ya, berita tentang orang yang dulu diberikan ilmu tentang Al-Quran, pandai baca Quran, ya, faham Al-Quran, pandai membacanya, melakukannya, ikut MTQ, menghafalnya dan segala macamnya, tahu hukum hakamnya, ya. Dulu diberikan ilmu itu, ilmu tentang Al-Quran. Lalu dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Maknanya apa? Dulu dia belajar Quran, namun karena perasaan hidup, karena kesenangan hidup, lupa baca Quran lagi. Ya, tidak ada waktu untuk baca Quran lagi. Nah, ya, tidak mengamalkan isi Al-Quran. Dulu kecil-kecil tahu sholat hukumnya wajib, judi itu haram, kalau taat ujungnya ke surga, kalau maksiat ujungnya ke neraka. Tahu dulu, takut, ingin ke surga, takut ke neraka dulu waktu kecil-kecil. Semakin besar malah nggak ada rasa takut. Maka apa kata Allah? Lalu dia diikuti oleh syaitan. Terus? Maka jadilah ia termasuk orang yang sesat. Nah, jadi kalau sudah lama nggak ngaji lagi,
Jadi ngaji ku tuh kalau dapat istiqomah, jangan waktu ketek-ketek jo mengaji, jangan waktu di pesantren jo mengaji. Kadang anak wa sekolah pesantren, tamat pesantren dan ngaji-ngaji, ya. Waktu pesantren anak kita yang perempuan pakai jilbab, lepas di pesantren tanggal jilbabnya, itu contoh misalkan, ya. Waktu jadi kuliah di IAIN, numpang tinggal di masjid, jadi garin, buka pintu azan, datang lebih dulu karena tidur di masjid, ya, dikasih beras, dikasih gaji waktu kuliah. Sudah dapat sarjana, nggak napa lagi ke masjid. Kalau ditanya, kenapa nggak ke masjid? Saya kan sudah sarjana baru namanya itu, ya. Waktu jadi garin rajin ke masjid, soalnya tidur di masjid. Sudah tamat, sudah bergelar sarjana, tetap ke masjid enggak? Ya. Nah, tuh. Dulu dia belajar agama, kemudian dia tinggalkan ilmu agamanya tuh, dia tidak amalkan ilmu agamanya, maka dia akan dikuasai oleh setan sampai dia tergoda. Lanjut. 175. 176 ya. Ayat 176. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa? Anjing. Oh, anjing. Kata Quran. Kok kasar kali Pak bilang anjing? Allah yang bilang. Allah yang bilang. Itu tuh terus anjing tuh. Ya, kama salil kalbi. Oh, ndak wow ya. Nggak bisa diperlunak bahasanya. Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Iya. Ya, terserahlah. Tanggung jawab nih Pak ya. Iya, tanggung jawab bisa Pak. Bapak direkam ini. Iya. Bapak bilang anjing dikejar orang. Lanjut. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Apa kata Allah Ibu sekalian? Kalau kami menghendaki, kalau kami mau, kata Allah, kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi tinggi derajat kita Pak, bukan sarjananya. Tinggi derajat kita itu bukan karena pangkat, harta dan jabatan. Tinggi derajat kita ketika kita memahami dan mengamalkan Al-Quran, ya. Itu puncaknya. Puncak pengagungan terhadap Al-Quran adalah mengamalkannya, Bapak Ibu sekalian. Nah, namun kata Allah, tetapi mereka cenderung kepada dunia. Dulu dia belajar agama, dulu dia belajar Al-Quran. Dek perasain hidup, merantau dari Kampung ke dari Pariaman ke Pekanbaru, dari Sumatera Barat ke Pekanbaru, merantau ke Malaysia, merantau ke Batam, merantau ke Jawa untuk cari nafkah, cari uang. Tidak ada waktu untuk mengaji lagi. Ya. Subuh-subuh udah berangkat, nggak sempat sholat, ya. Hingga akhirnya apa? Sudah lama tidak mengaji, lama tidak ke surau, ya, dan mengikuti hawa nafsunya yang rendah, ya, mengikuti hawa nafsu, ya. Allah itu kan maha tahu, ya. Sholat itu kan nggak dipaksa. Apa gunanya sholat kalau kita nggak ikhlas? Pertanyaannya, ya, sholat itu perlu ikhlas atau tidak? Tidak. Yang penting sholat. Masalah ikhlas atau tidaknya itu urusan kalian nanti diterima Allah atau tidak. Yang penting sholat dulu. Kalau memang mengaku beragama Islam, karena kata Rasulullah, al-farqu bainana wa bainahum sholah, faman tarakaha faqad kafara. Beda kita orang Islam dengan orang kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat maka ia telah kafir. Masalah sholat diterima atau tidak itu urusan Allah. Allah yang menilai siapa di antara kita yang layak terima sholatnya ini, ya. Tidak ada jaminan orang yang jenggotnya panjang pasti diterima sholatnya. Tidak ada jaminan orang yang berjubah pasti diterima sholatnya. Tidak ada yang jaminan orang yang hafiz Quran diterima sholatnya. Bahkan kata Allah, fawailul lil musallin, neraka wail untuk orang yang sholat. Kenapa kok orang sholat ini neraka wail untuknya? Karena sholatnya cuma kedok saja. Karena inti daripada sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Itu inti sholat Bapak Ibu sekalian.
Jadi rajin sholat judi ya juga, rajin sholat dengki ya juga, rajin sholat fitnah ya juga, rajin sholat gunjing ya juga. Nah, itu dia. Orang yang begitu tuh neraka wail untuknya. Ya. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka lalai daripada sholatnya. Kadang sholat, kadang tidak. Jumat sholat, asar tidak. Puasa sholat, raya tidak. Lucunya bulan puasa sholat tarawih, sholat dia ikut berjamaah sholat tarawih. Maghrib nggak sholat, kan sakit otak namanya itu. Ada pula yang bulan Ramadan sanggup puasa tapi tak sholat. Buka puasa di kafe-kafe, di kafe-kafe penuh, kafe-kafe tuh, restoran-restoran tuh, orang mau buka puasa. Pertanyaannya kapan sholatnya? Di mana sholatnya? Cukup enggak musolanya? Cukup enggak tempat wudunya? Ya, Pak Ibu sekalian. Maka sebaik-baik tempat berbuka itu di masjid. Ya. Makanya Pak, ada di Sumatera Barat, Nagari Siano namanya, Bukit Tinggi Agam. Saya ada sekitar 5 tahun rutin berdakwah di situ. Pengurus masjid mengupayakan setiap bulan Ramadan berbuka puasa 30 hari atau 29 hari semuanya berbuka di masjid. Warga kampung semuanya di masjid, Pak. Makanya waktu maghrib itu penuh warga itu dengan berbuka puasa. Semuanya, besar kecil, tua muda, laki perempuan. Nah, pertanyaannya, masjid kita begitu enggak? Ya. Nah, tolong upayakan itu nanti tuh masjid kita maghribnya semuanya berbuka di masjid. Ya. Bapak Ibu sekalian, mati Allah. Jadi kata Allah tadi, kalau kami menghendaki kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti nafsunya rendah, maka perumpamanya seperti anjing, kata Allah. Kata orang kasar kali Islam, perumpamaan seperti anjing. Saya perlu nak bahasanya, perumpamanya seperti anjing. Waktu kecil dia tahu sholat hukumnya wajib, kalau nggak sholat hukumnya dosa. Ya, kalau dosa tempatnya neraka. Waktu kecil rajin dia sholat, semakin dewasa semakin tak sholat. Ya, ibu-ibu mau nggak dibayar 50 juta untuk ninggalin sholat? Bu, lumayan tuh bayar kredit Honda. 50 juta, mau nggak dibayar 50 juta ninggalin sholat? Hah? Yakin? Sepakat nggak orang sakit wajib sholat? Sepakat? Tadi kita bilang kalau nggak sanggup berwudu tayamum, nggak sanggup berdiri duduk, nggak sanggup duduk berbaring, nggak bisa mengangkat tangan dengan isyarat. Walau sakit tetap wajib sholat. Sepakat? Siap? Waktu barale? Hah? Berapa banyak yang mengaku orang Islam, yang mengaku orang Minang? Berapa banyak yang sholat waktu barale? Kok ada yang sholat lagi barasiah, gencunya tuh di barasihan? Hah? Bau duanya. Kalau make up bantu tuh supaya hilang tuh pakai backlin. Pakai busa untuk cuci piring tuh. Tapi survei membuktikan banyak anak Darojo Marapulai yang tak sholat waktu baralek. Betul enggak? Kalau menurut ayat ini, dengan Al-Quran dia mengamalkan perintah sholat, dia kerjakan sholat mulia dia, tapi dia tinggalkan sholat karena apa? Urusan dunia, ikut hawa nafsu. Bawa ke sholat gincu kau, bawa make up kau, bawa calak kau, bawa suntiang kau, bawa tamu di tibo tua, bawa ke sholat awak ikut hawa nafsu. Anak daruan jiang tuh. Kasabu, ah? Ini ada anjing sih kau. Ya. Walau syi'na larafa'na biha walakinna aghlana ilal arwattaba'a hawa famathaluhu kamathalil
kalbi itu artinya anjing. Dan di awak orang Minang tahu patata petitih, aduh kata mendaki atau kata menurun, aduh nenek mama alim ulama yang sopan mengecek dan sabui anjing yang wow. Boleh habis itu Pak dirubah kata anjing menjadi wow. Famathaluhu kamathali wow. Berarti kita dah merubah ayat Allah. Ada jamaah hamba di Bukit Tinggi yang bersuruh baca terjemahan kau Pak. Dia apa kurang beradai mungkin dibacanya maka perumpamaan seperti wow katanya. Hamba tanya Pak, yang tertulis itu apa Pak? Anjing Ustaz. Bapak dibaca wow kasabana aja. Pak, yang dibacanya Quran Pak. Kata anjing dari firman Allah itu ditukarnya menjadi wow dengan alasan apa? Kasabana kata anjing kau. Ya. Bayangkan Pak. Kurang aja enggak orang tuh? Kurang aja enggaknya? Firman Allah dirubah-rubahnya. Kecenya kasa kaji itu, ya. Kecenya kasa kata anjing tu, deknya orang beradai, dirubahnya kata anjing menjadi wow. Boleh apa? Satu huruf saja dirubah ayat Al-Quran boleh enggak? Baris atas diganti dengan baris bawah boleh enggak? Baris saja tuh, harokat saja tuh. Misalkan ana menjadi ini, boleh enggak? Allah tulis dalam Al-Quran inna dibaca ini, enggak boleh. Ya. Zalika diganti tilka, enggak boleh. Zalika kata Allah, zalika baca. Ini jauh. Kalbi kata Allah digantinya wow. Kan jauh kali itu. Ya. Ini Allah katakan orang yang cenderung kepada dunia, habis waktunya untuk urusan dunia. Bampok di lapau talok sampai pagi, kasuron talok anjing tuh. Nonton bola talok sampai pagi sampai subuh, main handphone, main chip talok sampai subuh, sumbayang indah anjing tuh. Loh ini kata Allah Pak. Kamu nak ngarang-ngarang makanya mau suruh ada yang mau terjemah jangan berang kamu apa kau berangan apa yang muncul dulu. Kamu sudah kau pulang Pak, apa tinggal siko kata dia Pak. Jadi banyak di YouTube itu berang kamu Ustaz kasa benar kajinya gua Ustaz anjing mau awak di panjangnya. Ambo Pak kalau orang sadunia kau mampanjiang ambo dah akan ibu hati ambo dah. Orang sadunia kau menyebut saya anjing, enggak akan ibah hati saya. Tapi jangan sampai Allah yang menyebut saya anjing. Apa guna orang dunia menyanjung-nyanjung kita Ustaz? Di mata Allah, Allah anjing kata Allah. Enggak guna. Maka ada betulnya juga kasidahan dulu itu. Janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung tenenononen. Jadi kita dibangga dengan sanjungan. Wah. Ya. Ustaz datang dipayungi, ya, disambut dengan tambu tasah tumputak tumplak tumputak tumplak. Ya. Tangan kita dicium, bahkan kemarin tuh ada di YouTube topi gurunya dicium, kan kutunya banyak. Nah. Bahkan waktu saya di Malaysia Pak, ada aliran di Malaysia itu bekas basuhan kaki gurunya tuh diminumnya itu. Ya. Baik sekalian, saking begitunya hulunya berlebihan menyanjung orang-orang yang soleh. Orang soleh itu Pak tidak perlu disanjung Pak, ilmunya diamalkan. Itu yang utama. Apa gunanya kita pajang-pajang fotonya, foto Tuanku Salihah awak pajang di rumah makan, sembahyang indah kepunduang. Ya. Jadi nasi kepunduang. Ya. Jadi kata Allah tadi, orang yang habis waktunya untuk urusan dunia,
ya, mengikuti hawa nafsunya, maka perumpamannya seperti anjing, kata Allah. Pak Ibu sekalian, mencari nafkah itu wajib enggak? Ibadah tidak? Tetapi kalau kita cuma mencari nafkah, sholat tidak, sia-sia ibadah yang kita lakukan. Ini sebenarnya ayat ini, Pak, silahkan lihat tafsirnya. Ini ditujukan kepada para alim ulama ini sebenarnya nih. Asbabun nuzulnya menceritakan tentang kisah Bal'am bin Ba'urah, seorang ulama ya yang doanya itu mustajab, namun karena diberikan iming-iming janji-janji dunia untuk tidak menyampaikan agama dengan sebenarnya, hingga akhirnya dia tidak menyampaikan Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Demi apa? Demi pangkat dan jabatan. Betapa banyak ulama-ulama anjing sekarang bantu itu, Pak. Ada ulama mengatakan ya, mengucapkan selamat Natal itu boleh, itu ulama anjing namanya itu. Ya, dulu sebelum jadi pejabat dia katakan haram, sekarang jadi pejabat dia katakan boleh, ulama anjing. Ya, Bapak Ibu sekalian, nih kata anjing ini ditujukan kepada ahli-ahli agama, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan orang-orang awam? Allah tegaskan dalam surat Al-A'raf 179. Tolong dibaca Ustaz terjemahannya. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka yang memiliki hati tetapi tidak ada takut kepada Allah. Mereka memiliki hati tidak mau merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tidak digunakan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, galodo, gunung Merapi, Malatui, pembunuhan di mana-mana merajalela, pergantian siang dan malam, itu ayat-ayat Allah. Adakah kita mengambil pelajaran daripada itu? Gempa bumi, tsunami di Aceh, hancur negeri orang, apa yang tinggal? Masjid. Ada nggak ambil pelajaran daripada itu? Gempa bumi di Padang Pariaman tahun 2009, orang pantai Cameh karena tsunami naik ke gunung, ke bukit, ke Padang Alai, Gunung Tigo runtuh, gunung tu kini jadi kuburan massal. Kampung di Patamuan tu Padang Pariaman dekat Kampung Ambo, jadi kuburan massal. 3 desa dibenam sama Allah tu. Ya, sekitar 10 hari setelah gempa saya datang ke tempat lokasi itu, berdiri saya di atas tumpukan tanah-tanah itu, nampak atap-atap rumah orang, merinding Pak Ibu sekalian. Jadi kuburan massal, tidak bisa dicari lagi mayatnya. Sampai hari ini jadi kampung hantu sekarang. Ya. Galodo di Padang di Agam, ya, Bukit Batabuah, Tanah Datar, Padang Panjang, ya, Koto Baru, Koto Tuo, Galodo, hancur rumah orang, surau tetap tagak. Ada ndak awak ambil pelajaran daripada itu? Punya mata, ndak mau ambil pelajaran. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka yang punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa ayat Allah itu? Azan itu ayat Allah. Allah memanggil, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Ketika Allah memanggil kita, Allahu Akbar, maka urusan yang paling besar adalah urusan menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Seumpama presiden manggil kita, berbenturan dengan seruan azan, mana yang mau kita datangi dulu? Panggilan presiden atau panggilan Allah? Nah, faktanya lebih dulu dipanggilkan presiden yang didatangi daripada Allah.
Hayya 'alas salam, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Berapa banyak orang Islam yang tahu salat lebih baik daripada tidur? Ya, kenyataannya gimana? Waktu subuh lebih banyak yang tidur atau yang salat? Nah, itu. Nah, orang yang begini punya hati tidak ada takut kepada Allah, punya mata tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah, punya telinga tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, balhum adal, bahkan lebih sesat lagi kata Allah. Jadi kalau ada orang Minang tidak namuh mendengar kaji, tidak namuh mendengar ceramah, tidak namuh belajar baca Quran, atau binatang tuh. Jadi tidak ada ceritanya orang Minang nak pandai baca Quran. Semestinya orang Minang santiang baca Quran. Sebab adai bahasa di Sarak, Sarak bahasa di Kitabullah. Kitabullah tu Al-Quran. Jadi semestinya orang Minangkabau sebelum bicara adat harus bicara Al-Quran dulu. Kupas Al-Quran, baca Al-Quran, pahami Al-Quran. Orang yang paham Al-Quran pasti beradat. Orang yang beradat belum tentu paham Al-Quran. Ibarat gedung ini Pak Ibu sekalian, atap umpama adat, tiang umpama sarak, pondasi umpama kitabullah Al-Quran. Mana yang lebih utama kita selesaikan dulu? Mana yang lebih utama kita buat dulu? Mana yang lebih utama kita kokohkan dulu? Pondasi Al-Quran, kuatkan Al-Quran, pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran, baru terapkan syarak. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk menurut Al-Quran, bukan menurut selera awak. Dah paham syarak, itu baru jadi adat istiadat awak, tradisi awak. Syarak mengato, adat memakai. Apa kata syarak? Itulah yang jadi adat orang Minangkabau. Kata syarak, solat hukumnya wajib. Jadi orang yang solatnya bolong-bolong itu orang tak beradai. Solat berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib. Jadi kalau ada nenek mama alim ulama cerdik pandai malas solat berjamaah, itu nenek mama tak beradai. Nenek mama binatang yang kayak begitu Pak Ibu sekalian. Nenek mama yang malas ke masjid, nenek mama kabau, buruk daripada kabau lagi. Bukan ketambo kata Allah, wah surah Al-A'raf 179. Kau ada bundukan duang, indak berjilbab, bundukan duang kabau. Ada bundukan duang tu barale datang tembus tasa, goyang-goyang, ndak ada rasul malunya. Bundukan duang kambiang tu. Termasuk yang kemarin lagi viral di Bukit Tinggi itu kemarin tu di jam gadang berjoget-joget 3 ekor makhluk Allah. 2 betina, seorang jantan berjoget-joget lagu Minang, menyonggeng-nyonggeng. Oh, Masya Allah. Itulah bentuk binatang yang kesurupan dari itu Pak Ibu sekalian. Ya, enggak ada rasa malu. Saya lihat sebatang tu di Padang, nenek-nenek ketangkap main remi, bajudi nenek-nenek. Astagfirullahalazim. Hei, 5-6 orang nenek-nenek lah bauban lah keripui lah kemati. Pakai you can see lo tu, nak keripui. Ya Allah, nek main remi sampai polisi datang menangkap mengajar dia apa? Ya, ambo rutin mengisi pengajian dekat-dekat kampung tu Pak Ibu sekalian. Ada jamaah menyambutkan, Ustaz RT di situ tuh kawan saya Ustaz. Nenek-nenek itu Ustaz dah sering dikasih tahu, diingatkan, nggak mau tahu nenek-nenek itu karingkang jo. Akhirnya apa? Dilaporkan ke polisi. Nggak tangguh lah nenek-nenek mada yo kironyo tuh. Tu nenek-nenek acok makan basi tu, basi pakak, basi turiak, basi mada, basi bana. Lah jadi nenek-nenek lah mati bon tanah karipui, baju di main remi. Allahu Akbar. Bukannya kasurau menengah kaji. Terus kalian
Semestinya kalau orang Minang baradai, panuah mustajiko dek laki-laki orang yang baradai, Pak Ibu sekalian. Panuah mustajiko kok ya di kampung kok banyak orang Minang. Ya, panuah mustajiko dek orang yang baradai sebab syarak mengatur ada memakai wajib solat berjamaah bagi para laki-laki. Di masa Rasulullah ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum. Menghadap Rasulullah dia berkata, "Ya Rasulullah, engkau tahu aku ini orang tua yang buta. Tua, buta. Aku tinggal sebatang kara. Rumahku jauh dari masjid. Jalan berliku-liku. Banyak binatang berbisa. Jadi 6 kendalanya, 6 kesulitannya, 6 halangannya. Buta, tua, rumah hidup sebatang kara, rumah jauh, jalan berliku-liku, banyak binatang berbisa. Menghadap ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, dengan keadaanku ini bolehkah aku sholat di rumahku?" Apa kata Rasulullah? "Apakah engkau mendengar surah azan?" "Dengar ya Rasulullah." "Maka tidak ada keringanan bagimu untuk sholat di rumahmu. Orang tua buta tidak dapat keringanan sholat di rumah." Hei tetangga masjid yang malas ke masjid, apamu yang buta? Rumah dekat dengan masjid, bertetangga dengan masjid, berkumandang azan bersaut-sautan, tinggal pilih mau sholat di mana. Motor kredit 3, mobil kredit 5, belum lunas-lunas hutang riba. Ya, pergi jalan-jalan bisa. Kenapa tidak pakai Honda motor itu ke masjid? Silakan pergi. Oh, kata hadis Nabi, kalau semakin banyak melangkah semakin banyak pahala. Rumah saya depan masjid, pendek kali pahala saya mau buat musolat mana? Ke Pasir Pangarayan. Sholat subuh sampai sana zuhur. Ya. Rumah bertetangga dengan masjid, tidak sanggup berangkat. Pertanyaannya, punya telinga nak dia? Punya hati tidak Allah memanggilnya? Itulah kata Allah tadi, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala awsarihim ghishawatun wa lahum adabun azim. Berikutnya surat Al-Anfal ayat ke-22, surat ke-8 ayat 22. Surat ke-8 Al-Anfal ayat 22. Ya. Yang artinya, sesungguhnya makhluk yang bergerak, yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli, yang bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Makhluk bergerak dan bernyawa, Pak Ibu sekalian, makhluk bergerak bernyawa itu apa aja? Pohon bisa bergerak enggak jalan-jalan? Hah? Berarti dia bukan makhluk yang bergerak. Bernyawa tidak? Bernyawa. Binatang bisa bergerak enggak? Bisa berjalan enggak? Bisa. Bernyawa tidak? Manusia bisa bergerak tidak? Bernyawa tidak? Nah, kalau dalam bahasa yang lain Pak Ibu sekalian, ad-dawwabun itu maknanya binatang melata. Ya. Nah, kalau menurut Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, binatang apa yang paling buruk kalau menurut Bapak Ibu sekalian? Binatang apa yang paling hina? Hah? Anjing kan? Babi. 3? Aku banyak di kampung aku barua. Nah, di kedai kopi banyak baru-baru Allah. Bawa Ustaz, ambo Pak waktu pulang kampung, pertama tinggal di kampung, ambo coba duduk di lapau tu, kece orang supaya bermasyarakat, duduklah di lapau supaya kata orang, duduk awak di lapau. Di meja tu apa-apa ko main batu domino, di meja tu apa-apa ko main catur, di meja tu main remi. Banyak yang bau ban, sedang main tu baru wang mah dia. Di pabaruaknya kawannya lah bau ban kau agak cakap wang tu nambah baruak dia. Dah 2 baruak agak cakap baruak anyang lah 3 baruak tu. Ambo cameh bu sudah ku ambol di pabaruak li ancak pulang awak sudah tu le. Nah. Itu. Ya. Kalau menurut awak TV yang buruk aku, binatang paling buruk anjing, babi, baruak. Tapi menurut Allah
Inna syarrad dawabi indallah, sesungguhnya binatang yang paling buruk dalam pandangan Allah, binatang yang paling buruk dalam pandangan Allah adalah orang yang peka dan orang yang bisu. Amu kasih itu orang yang peka dengan orang yang bisu. Pakak saja lahir, pakak dah mendengar dimba orang, pakak mendengarkan kebenaran. Azan bakumandang, rumah di muka surau, dak barangkali kamu saji, lebih buruk daripada anjing kali. Ya, kecil Allah tu Pak. Ya, ada penceramah, pendakwah, tahu dalil, tahu hadis, bisa menyampaikan, cuman boh takut dek jamaah banci beko, takut orang berang, takut presiden berang, nan kelamak-lamak juga sampai beko berang orang beko. Karih bana kaji, beko kok karih kaji beko ndak diundang awak beko, ndak diundang awak beko di mana pe amplop. Kau Pak bagi tahu ke pengurus kau Pak. Kalau untuk ambo mundang jangan cameh jo Pak. Ambo di mana dia orang amplop, campaan amplop tu. Iya. Bima dia lagi orang ceramah mau ke Jakarta, ke Jambi, ke Aceh, dia lagi orang campaan. Iya. Tak percaya bu? Hah? Tu yo dia ambil isinya dulu. Loh, kok juisi isinya dibuang bu? Kok basobo orang pampok kok. Sedangnya mabuk-mabuk nampak amplop kok dibuka piti dipasangnya BT berdosonya. Awak berdosa lah. Supaya tidak berdosa, amu tak berdosa, amu selamain pitinya dulu. Dan kejahatan itu kan terjadi hanya karena ada kesempatan gitu. Awalnya tidak berniatnya, dia nampak pitih, berniat berjudinya. Karena awak jadi sumber maksiat, awak amu selamain pitihnya dulu. Jadi kalau jamaah mengundang, usah camih lah mikirin amplop, transfer aja lah agak 5 juta, kok 7 juta. Kok kadang ada ustaz meninggal amplop, kok karih bana, kok tak singgung orang, kok tak diundang awak beli aja. Ya? Akhirnya kebenaran disembunyikannya. Ya, itulah yang kata Allah, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Benar katakan benar, salah katakan salah. Kulil haqqa walau kana murron, katakan yang benar walaupun pahit rasanya. Nabi Ibrahim berdakwah benar nak? Pak Ibu, Nabi Ibrahim dakwahnya benar nak? Tapi Nabi Ibrahim dibakar. Nabi Musa dakwahnya benar nak? Tapi Nabi Musa mau ditangkap sama Fir'aun. Nabi Isa dakwahnya benar nak? Tapi Nabi Isa mau disalib. Ya, Nabi Zakaria dakwahnya benar nak? Tapi Nabi Zakaria digergaji sampai mati. Nabi Muhammad SAW dakwahnya benar nak? Tapi Nabi Muhammad SAW mau dibunuh sama orang kampung. Di kampung Nabi Muhammad berdakwah, ke dibunuh orang kampungnya. Orang kampung ke membunuhnya. Sampai Allah perintahkan Nabi Muhammad dan para sahabat hijrah ke Madinah, Pak Ibu sekalian. Baitubana, Pak Ibu sekalian. Iko kalau ustaz-ustaz ceramah santai-santai yang sanang-sanang juga ceramah dipertanyakan ceramahnya itu Pak Ibu sekalian. Yang didakwahkannya itu. Ya. Dan risiko berdakwah ini Pak Ibu sekalian pasti apa kata Allah dan surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinil insi wal jins. Dan demikianlah kami jadikan untuk para nabi musuh-musuh dari kalangan setan, musuh-musuh dari setan dari kalangan jin dan manusia. Jadi setiap nabi punya musuh. Pertanyaannya, kita pengikut nabi nak? Pak Ibu? Pengikut nabi nak? Kita bernabikan kepada Nabi Ibrahim tidak? Bernabikan kepada Nabi Musa tidak? Bernabikan kepada Nabi Isa tidak? Bernabikan kepada Rasulullah tidak? Ulul azmi, nabi-nabi ulul azmi, mereka menghadapi musuh yang dahsyat dan penderitaan yang dahsyat Pak Ibu sekalian. Bagaimana dengan kita? Kok senang-senang aja kita ini? Di kampung banyaknya solat, kita santai. Di kampung padusi banyaknya berjilbab, kita santai. Di kampung jual narkoba, kita santai. Mana amar ma'ruf nahi mungkar?
kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ngajak orang kebaikan tuh enak, ayo sedekah dapat surga, tapi mencegah kemungkaran, Pak jangan judi Pak, marah orang. Pak Ibu sekalian, nah contoh lagi Pak, tadi di awal saya katakan di antara Tuhan yang banyak ditaati manusia hari ini adalah hawa nafsu. Coba surat Al-Furuq, surat Al-Jasiyah, surat ke-45 ayat 23. Yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Lanjut. Dan Allah membiarkannya sesat. Dan Allah membiarkannya sesat. Jadi kenapa Allah sesatkan seseorang? Bukan karena kezaliman Allah, karena hamba itu yang memilih kesesatan. Ya, lanjut. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Jadi orang yang mempertuhankan hawa nafsu, Allah tutup penglihatannya, Allah sumbat telinganya, Allah kunci mati hatinya. Jelas? Maka siapakah yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Nah, siapa yang dapat memberikan petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Allah kunci mati hatinya, Pak Ibu sekalian. Ya, pertanyaannya Pak, terutama bapak-bapak nih, bertuhankan kepada Allah atau kepada hawa nafsu? Ya, tadi saya tanya tadi, sholat hukumnya wajib tidak? Sholat berjamaah hukumnya wajib tidak? Saya tanya lagi Pak, merokok itu ada manfaatnya enggak? Merokok, coba jujur sebutkan satu manfaat rokok, jujur. Apa manfaat rokok Pak? Oh saya kok enggak merokok Ustadz, enggak keluar inspirasi saya. Kalau begitu usulkan kepada dinas pendidikan, setiap ujian akhir tahun kasih siswa-siswa rokok semuanya. Ya, jadi kalau dia ujian tuh kan nggak terpikir dia dari SD kasih rokok biar lulus semua, ya buntu otaknya, merokok dulu. Coba jujur, yang banyak dibawa orang ke WC, roti, permen, teh talua, atau rokok? Kenapa ke orang bawa rokok ke WC? Kenapa? Karena sama najisnya. Rokok itu sama dengan Alhamdulillah di masjid ini nggak ada yang merokok ya. Sekarang ya, entah kalau duluan nggak tahu lah saya. Makanya saya berani ceramah begini karena saya tahu nggak ada yang merokok sekarang ini. Sekarang ya. Nggak usah cerita agama Pak, tanya sama dokter kafir Pak. Alah Ustaz, saya umur saya 70 tahun merokok panjang umur saya, itu anak tuh umur 5 tahun mati gitu ya. Nah, cobalah kalau bisa supaya panjang umur cucu bapak itu, bapak merokok kasih cucu rokok. Wah ini nak biar panjang umur macam kakek. Nah, mohon maaf Pak ya, mohon maaf Pak. Ya, coba masuk akal enggak? Kita bakar, asapnya kita sedot, dan bahkan nikotin itu, kapasnya tuh setelah diteliti banyak unsur-unsur babinya, Pak Ibu sekalian. Gimana mau sholat kita diterima oleh Allah sementara kita mengkonsumsi hal yang haram? Pak, betapa zolimnya kita. Lihat, tanya pada dokter-dokter kafir sekalipun, perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Orang yang nak merokok tetapi menghisap asap rokok itu Pak, lebih besar risikonya daripada yang perokok misalnya. Dan penelitian kesehatan ya, karena rokok beribu orang mati dalam sehari Pak Ibu sekalian.
Tapi ya, alah, itu kan karena Ustaz nggak merokok. Itu kiai-kiai itu merokok, Ustaz. Habib-habib itu merokok. Ya. Ikutan kita bukan Habib. Ikutan kita bukan kiai. Ikutan kita Rasulullah. Fa in tanazatum fi syai'in faruddu ilallah war rasul. Apabila kamu berbeda pendapat tentang urusan agama, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Tidak ada kembalikan kata guru saya, kata kiai saya, kata habib saya. Ya, kiai, ustadz, habib itu manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Kalau benar ikuti, kalau salah tinggalkan. Jangan fanatik buta. Bapak sekalian, kita iba mencelia orang Palestina dibantai. Coba pengakuan Pak yang punya perusahaan rokok di Indonesia nih, pengakuan yang punya usaha rokok Sampurna, rokok Jarum, mereka sendiri pun tak merokok itu. Cina kafir itu Pak, tak merokok Cina kafir itu Pak. Mohon maaf ini Pak, ya. Pertanyaannya, Tuhan Bapak Allah atau hawa nafsu? Allahu Akbar, tapi habis sholat merokok di teras, di masjid. Kadang-kadang pengajian-pengajian ada disediakan asbak rokok. Kadang tuangkunya, buyanya diundang, tuangku viral, ya. Sebelum pengajian merokok dulu. Nah, Pak bisa lihat. Saya lihat. Mau Bapak sebut Wahabi atau tidak terserah. Di Jazirah Arab kalau ada imam perokok tidak boleh jadi imam Pak, ya. Alhamdulillah imam kita waktu sholat tadi tidak merokok, ya. Alhamdulillah senang saya waktu sholat, dan semoga di luar sholat juga enggak saya. Mohon maaf Pak ya, ini dah mulai panas nih bapak-bapak yang ngerokok nih kayak ini. Nah, ya, ini kaji Pak yang harus disampaikan Pak Ibu sekalian. Ya. Betapa banyak keuntungan dari pedagang-pedagang rokok itu Pak Ibu sekalian untuk membantai saudara-saudara kita di Palestina Pak Ibu sekalian. Kita sudah dah mendoa tidak, menyumbang tidak, malah memberikan sumbangan untuk membantai saudara-saudara kita di Palestina. Ya, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Jadi kalau kita mengaku la ilaha illallah, yang pertama singkirkan setan, singkirkan hawa nafsu. Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, ya, ada 8 perkara yang boleh dicintai tetapi akhirnya menjadi Tuhan selain daripada Allah. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 24 Allah berfirman, Qul in kana aba'akum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan tahsawna kasadaha wa masakin tardawnaha. Katakanlah jika bapak-bapakmu atau orang tuamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu atau suamimu, sanak familimu, harta-hartamu, perdagangan, pekerjaan, pangkat-pangkatmu, rumah yang kamu cintai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih, apabila lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan azabnya. 8 perkara tadi ini boleh dicintai, tapi jangan melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Siapa mereka? Orang tua, anak, saudara, kakak beradik, istri atau suami, sanak famili, harta kekayaan, pangkat jabatan dan pekerjaan, rumah tempat tinggal. Apabila lebih dicintai, maka 8 perkara ini telah menjadi Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala.
maka tunggulah azab Allah. Ya. Terakhir silakan buka surat Al-Maidah ayat 104. Terakhir. Jam 10 kita selesaikan kajian ini Pak Ibu sekalian. Terjemahannya bacakan. Al-Maidah ayat 104 Ya. yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Ya, ketika diajak mari ikuti Al-Quran, mari ikuti hadis, apa kata orang kampung? Oh, kami cukup apa yang kami dapati sejak saya isu-isu andong-andong kami, nenek moyang kami lah bantu tu. Ya, kata Allah, apakah kamu akan mengikuti juga nenek moyang kamu? Pada nenek moyang kamu tu tidak mendapat petunjuk, tidak mengetahui. Oh, kami biasa kalau mendoa pakai kemenyan. Nenek moyang kita orang Hindu dulu. Ya. Oh, kami kalau mendoa itu ya, Bapak sekalian, kalau bertagak-tagak kudo bangun rumah didabi ayam serahkan darahnya. Oh, kami kalau lahiran anak di bawah kasur masukkan benang, gunting, pisau, ladiang, singso. Ya, anak lahir supaya nggak kena palasi, kasih bawang putih, bawang merah, tomat, cabai hijau, cabai merah, dikukus cucu sekali. Ya. Oh, kami supaya rumah nggak kemasukan setan, tempel ayat kursi. Nggak takut setan ayat kursi. Apa guna tempel ayat kursi? Solarnya nggak di rumah tuh. Ketawa-ketawa setan. Itu setan. Tradisi nenek moyang, ya. Olah sejak esok kami bantu aku, lah dijalehkan ikut Al-Qurannya bantu aku, hadis bantu aku. Oh, kami lah bantu aku dulu sejak esok. Jadi ubah jolai Tuhannya nenek moyangnya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini Pak Ibu sekalian, di antara Tuhan-Tuhan yang batil selain daripada Allah, baru berapa kita bahas tadi itu. Yang pertama setan, yang kedua hawa nafsu, yang ketiga nenek moyang, dan ternyata banyak lagi Pak Ibu sekalian Tuhan yang batil itu, yang banyak menjadi Tuhan bagi kita orang Islam hari ini Pak Ibu sekalian. Jadi hati-hati ya. Kalau kita tidak benar-benar mencari hidayah, tekun beribadah, belajar Pak Ibu sekalian, maka niscaya amal kita akan sia-sia Bapak Ibu sekalian. Ya. Semoga kiranya ilmu agama ini yang kita bahas bersama memberikan manfaat bagi kita semuanya, agar kita kembali meluruskan pemahaman kita, terus belajar sampai akhir hayat kita. Sebagaimana pepatah mengatakan, tuntulah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Tadi disampaikan oleh ustaz kita ya, orang yang cenderung kepada dunia, menunjukkan hawa nafsunya rendah, maka perumpamannya seperti anjing. Dan kita sepakati ya, hadis menyebutkan bahwasanya solat berjamaah hukumnya wajib bagi para laki-laki. Makanya hati-hati nanti nih, yang subuh nggak datang tadi, hati-hati, anjing atau orang itu nanti. Ya. Ya. Syarat mengatur adik memakai solat berjamaah punya wajib bagi para laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki nak ke masjid subuh nanti, itu berarti anjing itu dia. Mohon maaf ya. Alhamdulillah yang datang sekarang ini orang semua nih, alhamdulillah. Cuma nggak tahu subuh nanti ya. Jangan marah sama saya Pak, buat Quran ini ya, baca Quran ini, renung-renungkan Quran ini ya. Yang kasar tuh kata saya yang kasar atau hati kita yang keras membatu ya. Sudah sekian tahun hidup beragama tidak ngerti juga lagi ya. Maka pentingnya kita menuntut ilmu agama ya, walaupun sakit rasanya, tapi ingat, setiap obat yang kita minum untuk sembuh kebanyakan pahit obat itu enggak, tapi mau nggak mau harus diminum demi kesembuhan kita.
Seperti kalau kita sakit kena penyakit gula stadium 4 lah baulek kaki tu lah busuk kaki tu. Kau ingin panjang umur je lah dipotong kaki tu nak. Diamputasi pak kaki tu supaya bisa panjang umur. Sakit nak dipotong amputasi tu. Sakit, tapi demi kesembuhan kita, demi panjang umur kita buang yang kaki yang busuk tu. Sakit. Baitulah pak, ibu, anak-anak awak sunek tu, ketek-ketek lu sunek, sakit nak sunek. Letakkan apa? Rasa sunek dulu pak. Ya. Nah, tapi demi kesehatan kita, demi perintah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kita korbankan ujung sunek itu. Ya, bisa lihat. Nah, begitu pula ketika mendengar kaji ini pak, sakit tak mendengar kaji kau tersinggung awak nak? Yang punya hati tersinggungnya mudah-mudahan berubah. Tapi kalau hatinya sudah membatu, emang gue pikirin, atuh betul anjing pajak gaya itu. Ya. Ndak berubah jo sudah kole yo sebana anjing tu. Ya. Nah, maka harapan kita semoga dengan kaji ini ya, semoga hati kira yang keras membatu itu hancur luluh dengan ayat-ayat Al-Qur'an hingga runtuh kesombongan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Semoga kiranya majlis kita ini diridhai dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya Allah ampunkan dosa-dosa kita semuanya. Allah ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kita. Allah ampunkan dosa keluarga-keluarga kita. Semoga Allah anugerahkan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah terima segala amal ibadah kita. Allah mudahkan kita untuk tunduk patuh kepadanya. Semoga dengan senantiasa Bapak Ibu sekalian di kegelapan malam, maghrib, isya, subuh berangkat ke masjid, semoga di akhirat Allah berikan cahaya yang sempurna. Semoga kiranya senantiasa Bapak Ibu datang ke masjid, semoga kiranya mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kiranya Allah hindari negeri kita, jauhkan dari musibah, bencana, malapetaka. Semoga Allah anugerahkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang soleh dan bertakwa, dan Allah musnahkan orang-orang yang zalim, yang ingin menghancurkan negeri kita, yang ingin menghancurkan agama Allah. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Bila mereka tidak bertobat, semoga Allah hancur leburkan harta mereka, kekuatan mereka, keluarga mereka. Allah hinakan di dunia dan di akhirat. Semoga kiranya di Masjid Baitul Amal ini kita menghadiri undangan Allah. Di masjid ini Bapak Ibu berkumpul bertemu bersama. Semoga kita pulang bersama ke kampung halaman awak di Sarogo, berkumpul balik awak satu kampung di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.